Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah analisis produktivitas. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Arafin Zaza dengan NPI 14122002202. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan pengertian model prospek. Prospek merupakan singkatan dari Production Organization, Sales, Product, Abbreviator, and Capital. Metode prospek merupakan alat ukur yang digunakan sebagai pengukuran produktivitas parsial. Model prospek juga dikenal dengan roda produktivitas Haberstein yang biasanya dijadikan sebagai referensi acuan atau tolak ukur bagi para industriawan dalam usaha mengukur dan meningkatkan produktivitas di bidang industri. Model prospek mengevaluasi beberapa faktor, di antara lain mengevaluasi sumber daya berdasarkan alokasi dana produktivitas dengan elemen-elemen yang diukur yaitu produksi, penjualan, organisasi dengan tenaga kerja, produk, dan modal. Berikut merupakan data pengukuran produktivitas dengan pendekatan model prospek dengan jumlah dolar selama 12 bulan, terdapat pendapatan bersih dan HPP dari produksi, organisasi, nilai tambah dan biaya umum, penjualan laba kotor dan biaya penjualan, produk dengan laba kotor dan biaya langsung, tenaga kerja dengan laba kotor dan gaji total, dan modal dengan pendapat bersih dan modal. Lalu, rasio produktivitas dan indeks produktivitas untuk masing-masing aspek. Yang pertama, yaitu aspek produksi. Berikut merupakan data dari rasio produktivitas produksi dan dengan hasil di sebelah kanan merupakan hasil perhitungan nilai rasio produktivitas. Setelah hasil didapat, maka dibuat dengan grafik rasio produktivitas tersebut. Di sebelah kanan ini merupakan grafiknya dari rasio produktivitas produksi. Lalu analisis grafik rasio produktivitas produksi. Rasio produktivitas produksi tertinggi yaitu di bulan Juni sebesar 1,846, lalu terendah di bulan Agustus dengan 1,043, dan nilai tengah-tengah atau medianya 1,327. Lalu selanjutnya menghitung indeks produktivitas, dan berikut merupakan hasil perhitungan dari nilai indeks produktivitas aspek produksi. Setelah hasil yang didapat, maka dibuatkan grafik seperti pada gambar di kanan, yang merupakan hasil dari grafik indeks produktivitas produksi. Lalu analisis grafik dari indeks produktivitas produksi yaitu nilai tertingginya dapat di bulan Juli sebesar 142, nilai terendah di bulan Agustus sebesar 80, dan mediannya adalah 102,5. Lanjut di bagian aspek organisasi, ini merupakan data dari aspek organisasi dan yang kanan merupakan hasil perhitungan nilai rasio produktivitas. Setelah hasil yang didapat, maka grafik yang disebutkan seperti gambar di atas yaitu eh, hasil grafik di kanan yaitu rasio produktivitas organisasi. Lalu analisis grafik rasio produktivitas organisasi, nilai tertingginya yaitu di bulan Desember sebesar 2,204, lalu terendahnya di bulan Maret 1,306, dan median atau nilai tengahnya 1,33. Lalu selanjutnya menghitung indeks produktivitas aspek organisasi. Berikut merupakan hasil data perhitungan indeks produktivitas organisasi. Setelah hasil yang didapat, maka dibuatkan grafik seperti pada gambar di kanan yaitu indeks produktivitas organisasi. Lalu analisis grafik indeks produktivitas organisasi, nilai tertingginya yaitu 113 pada bulan Desember, nilai terendah 67 pada bulan Maret dan September, dan mediannya adalah 88. Lalu lanjut di aspek penjualan, berikut merupakan data dari rasio produktivitas penjualan dan kanan merupakan hasil perhitungan nilai rasio produktivitas penjualan. Hasil yang didapat dibuat grafiknya seperti pada gambar di kanan.
Lalu analisis grafik hasil produktivitas penjualan, nilai tertingginya yaitu 8,398 di bulan Maret, nilai terendahnya 4,503 di bulan Januari, dan mediannya atau nilai tengah-tengahnya adalah 7,124. Lalu menghitung indeks produktivitas pada aspek penjualan, dikembangkan data hasil perhitungan nilai indeks produktivitas penjualan. Setelah itu hasil yang didapatkan dibuat grafik seperti pada gambar di kanan, indeks penjualan, indeks produktivitas penjualan. Lalu analisis grafik indeks produktivitas penjualan, nilai tertingginya 186 di bulan Maret, nilai terendah 100 di bulan Januari, dan median atau nilai tengahnya adalah 198. Lalu lanjut di aspek produk, berikut data rasio produktivitas produk, dan kanan merupakan hasil perhitungan nilai rasio produktivitas bagian produk. Setelah hasil yang didapat, dibuat grafik seperti gambar di kanan, merupakan rasio produktivitas produk. Setelah itu analisis grafik rasio produktivitas produk dengan nilai tertinggi yaitu 0,584 di bulan Juni, nilai terendahnya 0,293 di bulan Oktober, dan nilai tengah atau medianya 0,407. Lalu perhitungan indeks produktivitas bagian produk, ini merupakan data hasil perhitungan nilai indeks produk bagian produk produktivitas produk. Setelah hasil yang didapat, dibuat grafik seperti gambar di kanan. Setelah itu analisis grafik indeks produktivitas produk, nilai tertingginya yaitu 150 di bulan Juli, nilai terendahnya 75 di bulan Oktober, dan median atau nilai tengahnya adalah 104. Lalu lanjut di aspek tenaga kerja, di kiri merupakan data rasio produktivitas tenaga kerja, dan di kanan merupakan hasil perhitungan nilai rasio produktivitas tenaga kerja. Setelah hasil yang didapat, dibuat grafik seperti pada gambar di kanan. Lalu analisis grafik rasio produktivitas tenaga kerja, nilai tertingginya adalah 0,104 di bulan Oktober, nilai terendahnya adalah 0,047 di bulan September, dan nilai tengah-tengah atau medianya adalah 0,066. Lanjut di perhitungan nilai indeks produktivitas aspek tenaga kerja, berikan datanya dan hasil perhitungannya. Setelah hasil yang didapat, dibuat grafik seperti pada gambar di kanan. Lalu analisis grafik indeks produktivitas bagian aspek tenaga kerja, nilai tertingginya adalah 121 di bulan Oktober, nilai terendahnya adalah 55 di bulan September, dan median atau nilai tengahnya adalah 76. Lalu lanjut di aspek modal. Yang dikirim merupakan data rasio produktivitas modal, karena merupakan hasil perhitungan nilai rasio produktivitas aspek modal. Setelah hasil yang dapat, dibuat grafik seperti pada gambar di kanan, yaitu analisis grafik rasio produktivitas modal, nilai tertingginya adalah 100,397 di bulan Desember, terendahnya adalah 0,734 di bulan Oktober, dan median atau nilai tengahnya 0,931. Lalu lanjut di perhitungan nilai indeks produktivitas aspek modal, merupakan data dan hasil perhitungannya. Hasil yang didapat dibuat grafik seperti gambar di kanan. Lalu analisis grafik indeks produktivitas aspek modal, nilai tertingginya adalah 124 di bulan Desember, nilai terendahnya adalah 65 di bulan Oktober, dan nilai tengah-tengahnya atau mediannya adalah 82,5. Setelah hasil yang cuma didapat, berikut melakukan rasio produktivitas dan indeks aspek hasil perhitungan nilai rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek data hasil yang didapatkan setelah semuanya digabung. Berikut bukan hasil perhitungannya dan dibuatlah grafik seperti gambar di kanan. Lalu analisis grafik rasio produktivitas keseluruhan aspek. Nilai tertingginya adalah 6,89 di bagian penjualan, nilai terendahnya 0,07 pada bagian tenaga kerja, dan nilai tengahnya adalah 1,17. Lalu Lalu indeks produktivitas keseluruhan aspek, hasil perhitungan nilai rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek dapat seperti pada gambar di bawah di tabel ini. Setelah hasil yang didapatkan,
Dapatkan grafik seperti gambar di kanan, lalu analisis grafik rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek. Nilai tertingginya adalah 507 sebagai penjualan, nilai terendahnya adalah 5 di tenaga kerja, dan nilai tertengahnya adalah 86. Lalu, setelah hasil perhitungannya, peningkatan perbaikan produktivitas. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,07 dibagi tenaga kerja. Dengan demikian, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas aspek produksi adalah sebagai berikut, yaitu bagian produktivitas tenaga kerja, kriteria produksi, gross margin atau total wages, tindakan perbaikan. Yang pertama, pendidikan dan latihan. Kedua, perencanaan sistem kerja. Ketiga, gaji yang sesuai. Tiga, motivasi. Empat, motivasi. Lima, lingkungan kerja. Kesimpulan, hasil analisis selama 12 bulan menunjukkan bahwa produktivitas perusahaan bervariasi secara signifikan antara aspek. Melalui model prospek diperoleh gambaran menyeluruh mengenai seberapa efisien dan efektif sumber daya yang dimiliki perusahaan dimanfaatkan untuk menghasilkan output dan keuntungan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.